Selamat malam, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dwiningsi dengan NIM 1911097 dari kelas AM2. Di sini saya akan menjelaskan tentang data event study, yaitu tugas yang diberikan oleh Bapak mengenai kasus COVID di Indonesia. Yang pertama yaitu ada tanggal 2 Maret 2020, yaitu pengumuman kasus positif COVID pertama di Indonesia. Selanjutnya ada tanggal 10 April 2020, itu adalah PSBB pertama di Indonesia. Yang kemudian tanggal 25 April 2020, itu ada perpanjangan PSBB. Setelah itu ada tanggal 5 Juni 2020, ini adalah PSBB transisi. Yang kemudian ada tanggal 14 September 2020, itu ada PSBB jilid 2. Nah, kita terlebih dahulu harus mencari data saham yang ingin kita hitung. Di sini saya mengambil dari Adjust sampai Inco. Di data ini kita bisa cari di Yahoo Finance seperti yang Bapak jelaskan. ISG juga kita cari di Yahoo Finance. Kemudian kita akan mencari return-nya. Kita bisa kopikan sheet harga ini ke return. Setelah itu, insert satu baris, karena kita akan menghitung harga sekarang dikurang harga sebelumnya dibagi harga sebelumnya. Tinggal dikopikan saja. Setelah kita cari, kita harus mencari rata-ratanya. Rata-rata rumusnya adalah average. Kemudian kita mencari variance-nya, rumusnya sama dengan var. Kemudian ada standar deviasinya, kita bisa cari dengan rumus STD. Setelah itu kita mencari alpha dan betanya. Nah, alpha betanya ini didapat dari rumus intercept. Intercept untuk noun Y-nya ini, itu kita isi dengan harga di saham, noun X-nya kita isi dengan harga IHSG-nya. Sama untuk selanjutnya, alpha selanjutnya itu sama juga, harga saham ini, noun X-nya, IHSG-nya. Kemudian kita cari beta-nya. Beta sama dengan juga dengan alpha, cuman beta menggunakan rumus slope. Jadi kita copy sampai semuanya. Setelah itu kita beri tanda kepada tanggal-tanggal kasus tadi. Tanggal pertama yaitu 2 Maret 2020. Kita beri tanda 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Juga diberi tanda. Kemudian ada tanggal 10 April 2020. Karena di sini market tutup pada tanggal 10 April 2020, maka kita pilih untuk tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 13 April 2020. Kemudian kita tandai juga 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Untuk tanggal selanjutnya, 25 April 2020, di sini juga market tutup pada tanggal 25 April 2020, jadi kita pilih tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 27 April 2020. Kita tandai juga 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Kemudian ada tanggal 5 Juni 2020. Sini kita tandai juga 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Kemudian tanggal 14 September 2020, 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Setelah kita tandai, kita lanjut ke volume. Nah, volume ini kita dapat juga di Yahoo Finance, di bagian historical data, itu paling ujung sebelah kanan. Setelah kita dapat dari seluruh saham, volumenya berapa, kita mencari listed share. Nah, listed share ini didapatkan dari laporan keuangan saham. Biasanya ada di sebelah kanan ya. Kemarin Bapak sudah menjelaskan. Setelah itu, kita mencari TPK-nya. Untuk mencari TPA, kita kopikan saja sheet volume ini ke sheet baru dan kita beri nama TPA. Setelah itu TPA dapat dari mana? TPA ini didapat dari volume. Volume sekarang
Itu ini dibagi listed share tadi. Yang di bawah. Semuanya dibagi listed share tadi. Ini dapatlah segini. Setelah itu kita juga mencari rata-ratanya dengan rumus average dan standar deviasi dengan STD. Kita beri tanda juga tanggal-tanggal tadi agar lebih memudahkan untuk proses selanjutnya. Kemudian kita mulai saja di tanggal 2 bulan 3. Nah, tanggal 2 bulan 3 kita kopikan dari sheet return. Ini kita kopikan semua saham tadi sama ISG dan tanggalnya ke sheet ini. Oke, setelah itu kita mencari expected return-nya. Expected return alpha-nya ini didapat dari sheet return yang di bawah. Ini ya. Kita kopikan saja alpha dan beta-nya ke sheet 2 Maret. Setelah itu, untuk mencari expected return-nya, itu kita apa ditambah beta dikali IHSG. Tinggal kopikan ke seluruh sahamnya, dan kemudian kita mencari abnormal return. Abnormal return itu didapat dari actual return dikurang expected return. Ya. Actual return dikurang expected return. Setelah dapat semuanya, kita mencari average abnormal return. Oke, di copy. Kemudian kita mencari standar deviasi abnormal return-nya dengan rumus STDF. Setelah itu kita mencari CAAR, yaitu ini sama dengan harga average sekarang. Kemudian selanjutnya itu CAR sebelumnya ditambah AR sesudahnya. Tinggal ditarik. Oke. Kemudian kita mencari D-nya. D ini didapatkan dari 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah, dikurang 3 hari sesudah. Lanjutkan dari juga 2 hari sebelum dikurang 2 hari sesudah. Kemudian 1 hari sebelum dikurang 1 hari sesudah. Setelah itu kita mencari average-nya dan standar deviasinya menggunakan rumus STD. Kemudian setelah dapat kita mencari T-nya. T rumusnya adalah average dibagi standar deviasi akar 3. 3 ini adalah N, yang dimana kita terdapat 3 ya. N-nya adalah 3, kemudian kita mencari sig-nya. Sig-nya adalah rumus dengan T-dis. Mengapa absolut di sini? Di sini absolut karena T-nya minus, jadi kita harus menggunakan absolut. Kemudian ini ya absolut 2, 2. Untuk mencari hasilnya, itu rumusnya if nilai sig ini lebih kecil dari 0,05, maka signifikan. Jika lebih besar, itu tidak signifikan. Nah, ini lebih besar dari 0,05, maka hasilnya adalah tidak signifikan. Kemudian kita akan mencari melalui data analisis. Apakah betul hasil yang kita dapatkan tadi? Nah, kita kopikan dulu AAR-nya. Ini 0,06 dapatnya dari sini sebelum 3 hari ini. Kemudian kita cari data analisis. Dari sini data analisis, kita pilih test period to sample for mean. Kemudian kita isi variabel 1 range-nya dengan ini, variabel 2 range-nya dengan ini. Kita checklist labelnya dan output range-nya kita pilih di baris mana kita ingin tampilkan hasilnya. Kemudian kita oke-kan.
muncullah seperti ini. Nah, ini sudah pas. P-nya yaitu 2,4195575501. Dengan ini saya menggunakan tutel tadi. Tutel atau dua sisi yaitu 0,13667039. Nah, di sini juga bisa menggunakan satu sisi. Nah, hasilnya sama dengan one tail atau satu sisi. Tadi saya menggunakan dua sisi. Kemudian kita mencari standardized abnormal return, itu didapat dari abnormal return dibagi standar deviasi di bagian sheet M. Oke, kemudian setelah itu kita mencari total dari seluruh ini dengan rumus sum. Kemudian kita mencari standar deviasinya dengan rumus STDEV. Dan setelah itu kita mencari average-nya. Nah, untuk mencari T hitung, rumusnya adalah average dibagi standar deviasi akar dari N. N di sini kita ada 20 saham, jadi N-nya adalah 20. Dapat segini, untuk mencari si sama, rumusnya adalah T-dis absolut. Mengapa absolut tadi? Sama juga, karena ini adalah minus, jadi kita pakai absolut. Kalau tidak minus, tidak perlu pakai absolut. Ini N kurang 1, 19, T-nya 2, dapatnya ya hasilnya semua tidak signifikan karena semuanya ini lebih dari 0,05. Kemudian kita juga selanjutnya kita mencari TPA-nya untuk trading volume activity. Ini kita copy dari sheet TPA, kita cari tanggal 2 Maret 2020. Nah, kita copy semuanya ke sheet TPA ini, volume TPA ini. Kemudian sama kita mencari average-nya dengan rumus average. Kita mencari standar deviasi dengan rumus STDF. Setelah itu kita mencari CAR-nya sama dengan indeks tadi ya. Setelah itu kita mencari D-nya. D 3 hari sebelum dikurangi 3 hari sesudah. 3 hari sesudah dikurangi 3 hari sebelum. Sama ini 2 hari sesudah dikurangi 2 hari sebelum. Sehari sesudah dikurangi sehari sebelum. Setelah dapat kita mencari average-nya kembali. Kemudian kita juga cari STDF-nya. Kemudian kita cari T-nya juga. T rumusnya adalah average dibagi standar deviasi akar N. N-nya adalah 3. Kemudian dapat segini. Untuk mencari C, kita pakai T-dis absolut karena minus. N kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. T-nya 2. T-nya bisa juga 1, sama seperti sebelumnya. Nah, kenapa hasilnya T-sih? Karena 0,2 ini lebih besar dibanding 0,05. Sesudahnya, ini kita copy ke sini sesudah, sebelum. Kemudian kita dapat cari tabel Excel-nya di data analisis. Test period to sample from means. Range 1 kita bisa pilih sesudah, range 2-nya kita bisa pilih sebelum ini. Tabelsnya 0,05, auto range-nya kita bisa pilih di mana kita ingin mencari, di mana kita ingin menampilkan hasil di tes tadi. Oke, kemudian hasilnya dapat segini, P-nya sama dengan 1,4573 sama. Kita tadi memakai two-tails-nya adalah 0,2823. Kita kalau mau pakai satu tails atau satu sisi juga bisa. Nah, hasilnya juga sama. Nah, untuk tanggal selanjutnya itu juga sama, tinggal dikopikan saja seperti tanggal 2 Maret tadi. Tidak ada yang berbeda, sama semua. Kita tinggal kopikan ini dari tabel return. Ini apa beta juga sama, hanya yang berbeda ya data tanggal tadi. Tanggal 25 juga begitu. Tanggal 5 bulan Juni juga begitu, 14 September juga begitu.
Yang membedakannya yaitu tanggal 10 April ini, karena market tutup tanggal 10 April, jadi kita pilih tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 14 April. Tanggal 25 April juga begitu, karena market tutup, jadi kita pilih tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 28 April. Nah, sekian dari saya, Pak, tentang penjelasan data event study ini. Jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.